Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah taala berikan kepada kita, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk kembali bermajelis di masjid ini setelah sebelumnya kita libur beberapa saat karena adanya aktivitas yang tentunya aktivitas kebaikan semuanya insyaallah, yaitu kita kedatangan tamu yang mulia berupa bulan Ramadan. Dan alhamdulillah setelah bulan Ramadan berlalu kita pun bisa melaksanakan kembali aktivitas ini, yaitu bermajelis ilmu di Masjid Raudhatul Fatah ini, yang mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan kembali membuka kitab Aqidatut Tauhid yang judul lengkapnya adalah Aqidatut Tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha minasyirkil akbari wal asghari wat ta'til wal bid'ah wa ghairi dzalik. Kitab yang berjudul Akidah Tauhid dan penjelasan tentang apa saja yang bertentangan dengannya atau mengurangi kesempurnaannya, yaitu yang berupa kesyirikan yang besar ataupun yang kecil, kemudian ta'til, kebid'ahan dan lain sebagainya. Yang mana dari judul kitab ini dan juga apa yang telah kita pelajari sebelumnya, nampak jelas bagi kita bahwasanya kitab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang agama kita secara khusus adalah masalah akidah, yang itu menjelaskan dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi positif dan yang kedua adalah sisi negatif. Maksudnya isbat dan nafi, yakni menetapkan apa saja akidah yang harus kita yakini benarnya dan juga menjelaskan tentang lawan dari hal tersebut agar kita bisa menjauhinya. Karena memang akidah kita, keyakinan kita yang dibangun di atas kalimat la ilaha illallah memang harus kita fahami dari dua sisi tersebut. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun yang telah kita ketahui, yaitu an-nafyu wal itsbat. An-nafyu yaitu peniadaan, kita harus mengetahui perkara-perkara yang batil, yakni sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala yang tentunya mereka adalah kebatilan yang harus kita jauhi. Dan kita juga harus meyakini atau menetapkan isbat, yaitu kita meyakini bahwasanya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Ta'ala saja. Dua hal ini yang mendasari dalam agama kita, harus kita mempelajari tentang kebenaran dan juga harus kita mempelajari tentang kebatilan. Maka pada kesempatan kita malam hari ini kita telah, dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pasal bab yang keempat dan pasal yang ketiga, yaitu bab yang keempat yang mana kita lihat di halaman 101, yaitu penjelasan tentang
aqwalun wa af'alun tunafi tauhida aw tanqusuhu, yaitu berbagai ucapan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau menguranginya. Ya, jadi kita sudah berbicara tentang perkara-perkara buruk yang harus kita jauhi setelah kita sebelumnya mengenal tentang akidah tauhid kita, apa yang dimaksud dengan tauhid, bagaimana pembagiannya dan seterusnya. Dan tadi kita sudah sampai pada bab atau pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga yaitu tentang perkara yang berkaitan dengan kuburan. Yang beliau kasih judul di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala, taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya lil mazarat wal qubur wa ta'zimuha. Ini perkara mempersembahkan persembahan, yaitu kurban-kurban atau persembahan-persembahan dan nazar-nazar dan juga hadiah ataupun binatang sembelihan juga bisa, lil mazarat, untuk tempat-tempat yang dikunjungi. Lil mazarat yaitu tempat-tempat yang dikeramatkan yang kemudian dikunjungi secara berkala, wal kubur, dan juga kuburan-kuburan dan mengagungkannya. Maka ini termasuk perkara yang bertentangan dengan tauhid, ya, bertentangan dengan tauhid. Dan kita telah membaca, alhamdulillah, sebatas apa yang kita telah baca, yaitu pada paragraf yang kedua, di mana di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup semua pintu, ya, yang menuju kepada kesyirikan. Semua jalan yang menuju kepada kesyirikan telah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu tidak hanya melarang kita dari perbuatan syirik, tetapi juga memberi pencegahan, ya, agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang menghantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Nah, di antaranya adalah beliau telah melarang kita dari bersikap gulu atau berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh atau wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan kepada orang soleh ataupun wali-wali Allah, bahkan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri kita pun tidak boleh berbuat melampaui batas. Yang mana beliau menyatakan di dalam hadisnya berkaitan dengan diri beliau, ya, beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memuji diriku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam. Ya, kita tahu bahwasanya orang-orang Nasrani, ya, saking mencintai putra Maryam, nah, ya, Nabi Isa al-Masih alaihissalam, mereka menisbatkan beliau kepada Allah tabaraka wa taala sebagai putranya, sebagai anak Allah tabaraka wa taala. Pujian yang sangat berlebihan sampai pada derajat kesyirikan. Maka beliau tidak suka demikian. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak suka demikian, maka beliau menutup celah hal tersebut dan melarang kita memuji berlebihan terhadap beliau, ya. Maka beliau menyatakan innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Ini sama dengan manusia yang lain, beliau juga beribadah kepada Allah Ta'ala sebagai hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan faqulu abdullahi wa rasuluh, maka ucapkanlah tentang diriku Abdullah, hambanya Allah Ta'ala dan utusannya Allah Ta'ala. Ucapan dua kalimat yang sangat penting untuk kita fahami. Yang dua kalimat ini menghindarkan kita dari dua sikap yang salah, yaitu sikap yang melampaui batas dan sikap meremehkan. Ya, dari kalimat Abdullah yang kita meyakini beliau adalah hamba Allah Ta'ala, maka ini menghalangi kita atau menghindarkan kita dari sikap melampaui batas. Nah, nggak boleh kita melebihkan beliau, ya, sehingga menempatkan beliau pada kedudukan selain hamba Allah sampai disematkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan, maka ini salah. Demikian pula kalimat yang kedua wa rasuluhu, kita meyakini beliau sebagai utusan Allah, maka ini kalimat ini menghalangi kita dan menghindarkan kita dari sikap meremehkan. Beliau memang manusia, tetapi beliau adalah utusan Allah yang ucapannya tidak boleh direndahkan, yang kehormatannya tidak boleh dilecehkan, dan begitu seterusnya. Maka kita menghormati beliau karena beliau adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi di antara cara beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup pintu-pintu ataupun jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan adalah beliau melarang sikap gulu berlebih-lebihan, terutama terhadap orang-orang soleh. Maka di antara bentuk yang beliau wujudkan dalam rangka untuk
kita tidak bersikap hulu, maka beliau melarang kita melakukan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan yang biasanya dilakukan pada kuburan. Yang biasanya dilakukan pada kuburan. Ya tentunya kuburan secara umum khususnya adalah kuburan orang-orang saleh ataupun para nabi. Ya. Makanya di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala kemudian melanjutkan pembahasan beliau ini tentang peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kuburan. Ada perkara-perkara yang beliau larang yang tidak boleh kita lakukan di kuburan atau di sekitar kuburan. Maka kita lihat apa saja perkara-perkara tersebut, ya. Di sini beliau mengatakan hafizahullah taala dalam kitab ini halaman 110, ya. Wa hadzara sallallahu alaihi wasallam minal bina'i 'alal quburi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya termasuk kita dari membangun di atas kuburan. Namun kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau dari dalilnya ini, nampaknya lebih cocok di sini adalah meninggikan kuburan. Karena dalam hadis yang akan disebutkan nanti tidak ada keterangan membangun di atas kuburan. Adapun tentang membangun di atas kuburan nanti ada di poin yang berikutnya. Ya, jadi wallahu alam, ya. Beliau memperingatkan kita ataupun umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari membangun di atas kuburan. Kama rawa Abul Hayyaj Al-Asadi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, qala li Aliun, Ali berkata kepadaku. Siapa Ali di sini? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Ya, nampaknya di sini Abul Hayyaj Al-Asadi adalah tabi'in, ya, seorang tabi'in yang bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, berguru kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Apa perkataan Ali kepada Abul Hayyaj? Beliau mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku utus engkau? Yaitu siapa? Abul Hayyaj. Maukah aku utus engkau wahai Abul Hayyaj kepada sesuatu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku padanya. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin memerintahkan kepada Abul Hayyaj dengan sebuah perintah yang dulu pernah beliau dapatkan, yaitu Ali bin Abi Thalib dapatkan perintah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Menukilkan agama, ya, menularkan agama dari Rasulullah SAW kepada generasi tabi'in. Yang menukilkan siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan demikianlah agama kita ini memang, ya, bukanlah agama yang bersumber dari akal pikiran manusia yang seseorang itu bisa mengada-ada dengan akal pikirannya sendiri. Tetapi dia bersumber dari turun-temurun dari generasi-generasi yang menukilkan sampai pada Rasulullah SAW. Sehingga dalam masalah agama kita nggak boleh berbicara sembarangan. Ya, dalam masalah agama kita harus berusaha untuk mencari tuntunan tersebut betul-betul dari Rasulullah SAW semampu kita. Ya, dengan kita belajar kitab-kitab yang ada, mempelajarinya dari para ustadz, dari para ulama dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan niat tulus kita, mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan cahaya untuk bisa mengetahui benar-benar ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama itu harus dipelajari dari riwayat, dari nukilan dan seterusnya. Baik. Maka beliau mengatakan, alla tad'at timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yaitu apa? Ini Allah di sini ada kalimat an-nya, ya. Ada kalimat an-nya. An-nya ini bisa an masdariyah sehingga menasabkan kalimat tada'a seperti yang dituliskan harokatnya di sini, atau bisa an-nya itu an yang menjelaskan tentang madmun atau isi kandungan dari perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga la-nya di sini nanti la nahiyah
Ini janganlah kamu membiarkan. La tada, sehingga nanti tidak di fathah tapi di sukun. Tidak ada dua cara baca di sini ya. Ya. Karena di sini diharokati dengan fathah, maka kita mengikuti di sini. Allah tada'a timsalan illa tomastahu. Yaitu agar engkau tidak membiarkan timsal di sini artinya patung, berhala, kecuali kamu hancurkan dia. Jadi di antara salah satu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yakni kita tidak boleh membiarkan adanya patung-patung yang ada, gambar-gambar yang ada. Ya. Di sini patung, nanti di riwayat yang disebutkan bawahnya lagi nanti insyaallah ada kalimat surah ya. Ada yang disebutkan timsal dan disebutkan surah. Ya. Jadi maksudnya adalah patung-patung ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa. Karena itu juga termasuk perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana kita tahu sejarah kesyirikan yang pertama di masanya kaum Nabi Nuh. Bagaimana kita tahu kesyirikan yang pertama di muka bumi ini terjadi di kaumnya Nabi Nuh, di mana asal muasalnya adalah mereka memiliki orang-orang yang saleh yang kemudian meninggal dunia, yang akhirnya setan membisiki kepada orang-orang yang masih hidup agar membuat patung orang saleh tersebut, yang tujuannya adalah untuk peringatan, untuk mengingatkan orang-orang yang masih hidup agar beribadah seperti halnya mereka yang saleh itu. Namun lambat laun, lama kelamaan ketika generasi berganti generasi dan ilmu juga sudah hilang, akhirnya setan pun membisikkan keburukannya kepada umat manusia, bahwasanya orang yang membuat patung pada zaman dahulu, mereka tujuannya adalah agar patung itu diminta sebagai perantara ketika mereka berdoa kepada Allah. Jadilah kesyirikan. Ya, sehingga di sini Rasulullah SAW dalam perintahnya kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan la tada' timsalan illa tamastah. Jangan kamu biarkan patung-patung kecuali kamu hancurkan. Ya, tentunya yang seperti ini ikhwah kita bisa menerapkannya ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki kemampuan dalam arti kalau kita dalam lingkup rumah tangga, maka di rumah kita misalnya ada barang-barang yang sebagai kepala keluarga ya, bukan sebagai anak, sebagai kepala keluarga, misalkan ada seorang anak yang membawa patung di rumah kita ya, maka kita hancurkan dan seterusnya. Tapi di luar kemampuan kita, di luar lingkup kekuasaan kita nggak boleh. Kita tahu bahwasanya di masyarakat kita banyak sekali patung-patung tersebar, ya kan, di mana-mana. Bahkan itu bisa kita katakan sebagai kebiasaan, ini para pejabat mungkin ataupun orang-orang yang ada, ya, membuat patung-patung tertentu. Maka kita hanya mengelus dada dan meminta pertolongan kepada Allah Taala dan memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada masyarakat kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di situ. Yang penting hati kita mengingkari. Tapi jangan sampai kita berbuat frontal kemudian menghancurkan seperti itu ya. Nanti akan membuat kekacauan dan akan memperburuk dakwah Islam. Maka nggak boleh. Nah, baik. Nah di sini Ali bin Abi Thalib tentunya sebagai siapa ini? Utusan siapa? Rasulullah SAW, sang pemimpin. Maka berhak beliau mengatakan demikian. Baik. Wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan janganlah kamu membiarkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Ini juga sama. Kalau kita melihat di kuburan yang ada di sekitar kita, banyak sekali kuburan yang dibangun meninggi, dibikin rumah dan seterusnya. Apakah kemudian kita akan menghancurkan langsung begitu saja? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah apa yang bisa atau yang ada di bawah kekuasaan kita. Kalau tidak di bawah kekuasaan kita, maka tidak boleh kita melampauinya, karena akan menimbulkan madarat yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar. Nah di sini kita lihat dari kalimat ini, wala qabran musyrifan illa sawaitah, menunjukkan bahwasanya ada peringatan dari Rasulullah SAW agar kuburan itu tidak ditinggikan. Tidak ditinggikan, baik ditinggikan dengan gundukannya yang melebihi batas kewajaran, ya. Paham ya? Jadi gundukan yang melebihi batas kewajaran, atau ditinggikan dengan bangunan-bangunan tertentu, maka nggak boleh. Adapun ditinggikan sesuai dengan batas kewajaran agar diketahui itu sebagai kuburan, maka tidak mengapa. Ulama mengatakan batasnya berapa? 1 jengkal ya, kalau nggak salah. Ya.
maka itu nggak mengapa. Tetapi kalau misalkan tinggi banget sampai lebih daripada yang lain, maka ini yang tercela ya, dan hendaknya tidak demikian. Apalagi ditinggikan dengan bangunan-bangunan yang ada, ditumpuk batu bata yang tinggi, kemudian bahkan di semen dan seterusnya, bahkan dibikinkan apa? Rumah berkeramik juga, masya Allah. Padahal rumahnya sendiri nggak berkeramik. Ya, maka ini adalah kekeliruan. Baik, ini salah satu yang menjadi peringatan Rasulullah SAW yang hendaknya tidak kita lakukan pada kuburan. Ini tidak meninggikan kuburan. Kuburan siapa? Kuburan siapa saja. Kuburan siapa saja. Ya, tidak hanya kuburan fulan dan fulan, bahkan seluruhnya. Bahkan yang paling berbahaya adalah kuburannya orang-orang yang soleh, para nabi. Kenapa? Karena ketika itu ditinggikan, dibangun, maka sangat berpotensi menimbulkan apa? Kesyirikan. Berbeda dengan kuburan orang-orang biasa. Walaupun tetap saja itu juga berbahaya, tetapi lebih berbahaya ketika yang ditinggikan adalah kuburan orang-orang soleh, bahkan para nabi. Nah, baik, kemudian lanjut. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wa naha sallallahu alaihi wasallam an tajsisiha wal bina'i 'alaiha." Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan. Mengapur atau menyemen ya, atau memberikan batu bata kemudian dikapur, disemen, dilepo dan seterusnya. Wal bina'i 'alaiha, dan membangun bangunan di atasnya. Nah, ini terlarang. Ya. Terlarangnya hukumnya apa? Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Tapi sebagian yang lain mengatakan haram. Yang mengatakan haram seperti misalnya Ibnu Hazm Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian di zaman modern ini seperti Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Ya. Ini mengatakan haram. Adapun yang mengatakan makruh seperti para ulama terdahulu dari kalangan ulama madzhab ya, madzhab Syafi'iyah mengatakan makruh. Itu pun makruh ketika ya, mereka mengatakan makruh kapan? Ketika hal itu di tempat yang memang dimiliki oleh seseorang, makruh. Tapi ketika di tempat yang merupakan wakaf, maka haram jadinya. Paham ya? Jadi ulama Syafi'iyah mengatakan makruh, bukan haram membangun di atas kuburan, tetapi makruhnya ketika itu di tempat yang dimiliki. Seperti misalnya di rumah sendiri ada kuburan orang tua, maka itu makruh dibangun di atasnya bangunan. Makruh, ya. Tapi makruhnya itu tentunya makruhnya bukan makruh yang apa istilahnya bahasa kita yang seenaknya kemudian dijalankan ya. Kalau kita kan biasanya dengar makruh, wis ora apa-apa ya makruh gitu kan. Enggak, mereka zaman dahulu enggak. Ketika mengatakan makruh ya mereka memahami makna makruh itu apa? Makruh ini isim maf'ul dari kariha yakrahu, dibenci. Sehingga mereka orang-orang yang taat tentunya akan menghindari perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak sampai derajat haram. Nah gitu. Harus difahami demikian. Nah, adapun kalau misalkan kuburannya itu di tempat yang dikatakan oleh mereka musbalah, yaitu tempat yang diwakafkan ya, seperti umumnya kuburan yang ada di sekitar kita ya kan, biasanya kan wakaf kan, kuburan itu kan sudah wakaf untuk kaum muslimin, maka nggak boleh dibangun di sana, haram menurut mereka, menurut mazhab Syafi'iyah ya. Baik, jadi Rasul SAW melarang dari mengapur atau menyemen atau membangun kuburan. Dalilnya adalah fa'an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pengapuran kuburan, ya, mengapur kuburan atau menyemen kuburan ya. Wa an yuq'ada alaihi, dan didudukinya kuburan. Jadi kuburan nggak boleh diduduki. Kenapa? Ini berkaitan dengan haknya seorang yang dikubur tersebut, seorang muslim yang dikubur. Maka seorang muslim ketika dia hidup dia terhormat, ketika dia mati pun juga dia punya kehormatan, sehingga kuburannya tidak boleh diduduki, apalagi diinjak-injak. Makanya ketika kita mungkin masuk ke kuburan harus hati-hati ketika melangkah, jangan sampai sembarangan di dalam
melangkah yang ternyata bisa menginjak kuburan. Oleh karena itu kuburan itu juga para ulama menyebutkan harus ada tandanya ya, harus ada tandanya agar orang-orang tahu ini kuburan. Nah, makanya tadi kalimat sawaitahu, meratakan, itu bukan maksudnya meratakan rata dengan tanah begitu saja, tetapi rata sesuai dengan kewajarannya yang dia memberikan tanda bahwa ini adalah kuburan. Nah itu, paham ya? Jadi seperti itu. Wa an yuq'ada alaih, beliau melarang sallallahu alaihi wasallam kuburan itu diduduki. Wa an yubna alaihi bina, dan dibangun di atasnya sebuah bangunan. Dibangun di atasnya sebuah bangunan. Bangunan apa? Apapun. Apakah itu bangunan yang bentuknya kecil ataukah besar, bahkan masjid. Nanti akan ada keterangannya tersendiri tentang masjid. Maka itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh. Karena itu termasuk perkara-perkara yang pertama tentunya menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Apa sih manfaatnya ketika kuburan itu diberi bangunan? Kalau kita pakai logika kita atau pikiran kita, maka sebenarnya nggak akan nyampe ya. Dikasih bangunan buat apa? Wong mereka itu yang dikubur itu sudah berpindah alam, bukan di kuburan itu. Ya enggak? Yang di kuburan itu adalah jasadnya saja. Mereka berpindah alam. Kalaupun dikasih rumah-rumahan, diiup-iupi gitu kan, tapi ternyata orangnya adalah orang yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa, bahkan orang kafir, maka di alam kubur apakah dia akan mendapatkan manfaat dari rumahnya tersebut? Maka tidak, dia akan terus mendapatkan azab dari Allah Taala di alam kubur. Nggak ada manfaat, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga itu adalah perbuatan yang menyia-nyiakan harta, membangun kuburan. Ya, perbuatan yang menyia-nyiakan harta. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya itu sarana menuju kesyirikan. Sarana menuju kesyirikan. Ya, walaupun mungkin secara realita tidak semua kuburan yang dibangun dilakukan kesyirikan di sana, betul nggak? Tidak semua, tetapi itu sangat rawan menjadi sarana untuk berbuat kesyirikan. Ketika ada sebuah kuburan yang dibangun besar, maka biasanya orang-orang melihatnya, oh ini adalah kuburan yang orangnya pasti luar biasa, ini kayaknya cocok nih untuk diminta diminta misalnya syafaatnya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya orang pun datang berbondong-bondong ke kuburan tersebut ya. Jadi itu membangun di atas kuburan maka menyia-nyiakan harta dan juga dia merupakan sarana menuju kesyirikan. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan, hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, wa hadzara sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'indal qubur. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari salat di sekitar kuburan. Salat di sekitar kuburan. Ya. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa penyakit yang menyebabkan kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mulailah, ini ketika beliau mendapatkan rasa sakit yang luar biasa ketika hendak meninggal dunia ya, maka mulailah beliau yatrahu khamisatan lah ala wajhi. Beliau menutupkan secercah kain itu kain gitu secari kain ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena saking beratnya menimpa musibah yang beliau timpa ketika itu musibah rasa sakit ya, maka beliau tutupkan ke wajah beliau kain tersebut, kain yang kecil yang bercorak, namanya khamisah ya. Fa idza tamma biha kasyafaha. Kalau beliau sudah merasakan susah bernafas karena ketutupan kain tadi, maka beliau pun menyingkap kainnya, dibuka sehingga beliau bisa bernafas dengan longgar. Ya, demikian kondisi beliau ketika merasa sakit menjelang wafat beliau. Faqala, dan beliau pun bersabda, wa huwa kadzalik, ketika beliau dalam keadaan seperti itu ya. Perhatikan, ini keadaan beliau dalam kondisi sakit yang menjelang kematian beliau. Di mana kita tahu orang yang
sakit menjelang kematian itu biasanya apa yang disampaikan itu perkara yang penting atau perkara yang remeh, perkara yang dia anggap penting, ya kan? Seperti misalnya wasiat, ya, kepada yang ditinggalkan, kan seperti itu. Ini pun demikian. Beliau pasti menyampaikan perkara yang sangat penting menurut beliau. Dan apa yang menurut beliau penting tentunya itu adalah perkara yang benar-benar penting. Beda dengan kita, ya. Kalau manusia biasa seperti kita kadang menganggap ini perkara penting tetapi sesungguhnya tidak penting. Seperti misalnya orang-orang yang memiliki kecintaan yang lebih terhadap dunia, menganggap dunia itu penting. Sehingga wasiatnya kepada apa yang ditinggalkan, kepada orang yang ditinggalkan biasanya terkait dengan masalah dunia, ya. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, maka wasiat yang paling utama adalah ketakwaan. Termasuk Rasulullah SAW di sini, maka tentunya ini adalah perkara yang benar-benar penting ketika beliau menyampaikan di waktu menjelang kematian beliau. Apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah tertimpa kepada Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya ini menyampaikan realita, ya, menyampaikan realita yang terjadi pada umat terdahulu Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ternyata membangun masjid-masjid, yakni tempat ibadah. Masjid-masjid ini maksudnya apa? Tempat ibadah di atas kuburan nabi-nabi mereka, dan itu menyebabkan mereka mendapatkan laknat Allah. Ya, beliau berpesan seperti ini tentunya dalam rangka agar beliau ketika meninggal dunia kuburan beliau tidak dijadikan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan kita, ya, dari apa yang dilakukan oleh mereka orang Yahudi dan Nasrani. Walau la dzalik, kalau tidak demikian, ubriza qabruhu, niscaya akan ditampakkan kuburan beliau. Ghaira annahu khusyya ayyuttakhadha masjidah. Hanya saja beliau khawatir, ya, kuburannya itu akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Maka karena salah satu sebab, karena sebab ini sebagai salah satu sebabnya, ya, beliau dikuburkan di mana? Di mana kuburan beliau? Di masjid atau di rumah? Di rumah Aisyah, di kamarnya Aisyah. Beliau dikuburkan di kamar Aisyah. Ya, ini salah satu alasannya adalah ini, karena agar tidak diketahui atau tidak bebas dikunjungi oleh orang-orang, sehingga mereka bersikap gulu terhadap kuburan beliau sehingga membangun masjid di atasnya. Nah, jadi kuburan Nabi SAW itu bukan di masjid, bukan di masjid. Karena beliau sudah mewanti-wanti jangan sampai kuburan saya itu dibangun masjid di atasnya. Ya, jadi harus kita pahami ketika kita antum mungkin berkunjung ke Masjid Nabawi, di sana ada kubur Nabi SAW, maka itu bukan bagian dari masjid, karena itu adalah rumah ataupun kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pun para ulama sudah memberikan usaha untuk betul-betul membuat kuburan tersebut jauh dari masjid, bukan termasuk masjid. Sudah dibangun di tembok lapis 3. Ya. Antum bisa cari mungkin di YouTube barangkali tentang sejarah pembangunan tembok yang mengurung kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari situ kita pahami betul-betul bahwasanya itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Sampai pun sekarang kita katakan itu bukan bagian dari Masjid Nabawi. Ya, itu. Nah, baik, waktunya mungkin habis, ya. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang karena ini sudah masuk waktu Isya. Masih ada beberapa poin yang sangat banyak di sini yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, tapi karena waktunya tidak cukup maka kita berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kesempatan yang lain bagi kita semua untuk melanjutkan membaca kitab ini. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.